menambahkan saya sendiri di Sudardo. Saya Emma Rivaldo. Saya Sita Aini. Saya Latia Panggara. Saya Fitriaski Ramadhani. Saya Sila Sairani. Dan pada hari ini kami akan menjelaskan materi yang berjudul Asas-Asas Hukum Tata Negara Indonesia. Saya Sila Sairani. Oh iya, aku mau nanya nih, asas Pancasila itu apa sih? Oh, asas Pancasila. Aku jelasin ya, dengerin tapi. Yang pertama yaitu asas Pancasila. Setiap negara didirikan atas falsafah bangsa. Pancasila merupakan falsafah bagi bangsa dan melekat erat dalam Indonesia, yang mana setiap tindakan atau perbuatan pemerintah maupun rakyat harus sesuai dengan ajaran Pancasila. Indonesia menerapkan Pancasila karena memiliki keberagaman yang kaya dalam setiap daerahnya, yaitu dilihat dari Indonesia memiliki ragam suku, budaya, dan bangsa yang pertama. Terus yang kedua ada agama yang diakui oleh pemerintah dan undang-undang, terus juga kebudayaan yang ketiga, terus yang keempat adalah bahasa. Bahasa adalah simbol untuk kita berinteraksi sesama manusia. Nah, kemudian ada unsur-unsur identitas nasional yang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama identitas fundamental, yaitu Pancasila merupakan falsafah bangsa, ideologi negara, dan dasar negara. Yang kedua ada identitas instrumental, yaitu meliputi Undang-Undang Dasar 1945 serta perundang-undangannya, lambang negara, bendera negara, bahasa Indonesia, serta lagu kebangsaan. Yang ketiga ada identitas alamiah, yaitu meliputi negara kepulauan dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, dan agama. Nah, jadi gitu ya penjelasan tentang asas Pancasila. Saya Fitriaski Ramadhani. Selanjutnya saya akan bahas mengenai asas negara hukum. Kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang dimana itu tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Negara yang didasarkan pada hukum itu menjamin keadilan warga negara yang dilandaskan pada aturan-aturan hukum. Asas negara hukum itu dikenal dengan konsep restat yang mempunyai 2 ciri, yaitu ciri yang pertama itu adanya Undang-Undang Dasar 1945 dan konstitusi yang memuat tentang hubungan antara penguasa dan rakyat. Ciri yang kedua yaitu adanya pembagian kekuasaan, diakui dan dilindungi hak-hak kebebasan rakyat. Selain konsep restat, asas negara hukum itu juga dikenal dengan konsep the rule of law, di mana the rule of law ini itu lahir dan berkembang di negara Anglo-Saxon. Negara Anglo-Saxon itu menganut sistem common law. Nah, rule of law ini mempunyai 2 arti, yaitu yang pertama rule of law dalam arti formil, dan yang kedua rule of law dalam arti material. Yang pertama, rule of law dalam arti formil itu dikenal dengan kekuasaan publik yang tersistem dan terorganisasi, memiliki suatu tindakan dan perbuatan norma serta hukum yang didasarkan pada hierarki suatu perintah dari yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu rule of law dalam arti material, itu dikenal dengan dialogis suatu ukuran hukum baik dan hukum tidak baik. Saya Latia Panggara. Selanjutnya ada asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Untuk prinsip utama asas kedaulatan ialah persatuan dan kesatuan, yang dimana tertuang dalam suatu implementasi pada partisipasi bernegara dan berbangsa. Sebelum memasuki apa itu kedaulatan rakyat, kita harus tahu dulu kedaulatan itu apa. Jadi, kedaulatan adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang tertinggi pada suatu daerah atau wilayah, yang artinya kedaulatan rakyat itu merupakan kekuasaan ada di tangan rakyat. Maka dalam suatu pemerintah melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan keinginan masyarakat keseluruhan. Nah, oleh karena itu, jadi asas kedaulatan rakyat dan demokrasi juga mempunyai tujuan, yaitu bertujuan agar setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus berdasarkan dengan kemauan rakyat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui wakil-wakil sesuai dengan hukum. Saya Sita Aini. Selanjutnya, asas kesatuan. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan republik. Maknanya bahwa kekuasaan tertinggi semua urusan negara ada di tangan pemerintah pusat.
Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi dasar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yang mana bangsanya memiliki beragam suku, ras, budaya, agama, dan wilayahnya yang luas, hingga disatukan disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, asas kesatuan merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan masyarakat yang bersatu, hingga tercipta rasa aman yang berprinsip tanggung jawab atas tugas-tugas pemerintahan. Saya sendiri Rizky Sunardo. Asas pembagian kekuasaan dan check and balance adalah suatu proses pembagian kekuasaan yang bertujuan agar terhindar dari adanya suatu kesewenang-wenangan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum penguasa. Menurut teori Montesquieu yang biasa disebut dengan trias politica, pembagian suatu kekuasaan dibagi menjadi 3, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tidak dipisahkan yang dapat memungkinkan adanya kerjasama antara bagian-bagian itu, check and balance. Tujuannya, agar tindakan sewenang-wenangan dari raja dapat dihindari dan kebebasan dan hak-hak rakyat dapat terjamin. Dengan demikian, UUD 1945 tidak menganut pemisahan kekuasaan seperti dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu seperti tersebut di atas. Akan tetapi, UUD 1945 membagi kekuasaan negara dalam lembaga-lembaga tinggi negara dan mengatur pula hubungan timbal balik antara lembaga tinggi negara tersebut. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia menggabungkan berbagai elemen identitas nasional dan prinsip negara hukum untuk menjamin keadilan, kedaulatan rakyat, dan demokrasi dalam struktur pemerintahan. Pancasila menjadi landasan dasar, sementara asas negara hukum menjamin bahwa hak-hak warga negara dilindungi. Asas kedaulatan rakyat menjamin bahwa kebijakan pemerintah didasarkan pada keinginan rakyat. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan betapa pentingnya persatuan dalam keberagaman. Hak-hak rakyat dilindungi melalui pembagian kekuasaan dan sistem checks and balance yang didasarkan pada teori Montesquieu untuk menjaga keseimbangan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Undang-Undang 1945 mengatur hubungan lembaga tinggi negara.